Bayang-bayang gagal bayar utang pemerintah Amerika Serikat kini sedang di depan mata. Bagaimana tidak, likuiditas di Amerika Serikat sedang ketat-ketatnya. Oleh karena itu tentunya bisa dikatakan Washington kehabisan uang. Seperti apa sebenarnya dampak ketika pemerintah Amerika Serikat melakukan shutdown atau mungkin tidak memiliki jalan lain dan shutdown menjadi pilihan satu-satunya karena tidak mampu membiayai perekonomian negaranya. Bagaimana juga dampaknya ke Indonesia sebagai salah satu negara mitra dagang Amerika Serikat. Kita ulas hari ini, Washington kehabisan uang. Kita lihat ya, ancaman shutdown di Amerika Serikat memang terjadi kembali. Kita ingat 2018 lalu, 2019 lalu ketika Donald Trump masih menjadi presiden Amerika Serikat, hal ini juga terjadi. Ternyata terulang lagi di masa pemerintahan Joe Biden. Jadi, pemerintahan Amerika Serikat terancam shutdown dan juga gagal bayar utang. Ketika kita melihat posisi utang pemerintah Amerika Serikat di Agustus 2021 mencapai 28,43 triliun US dollar. Ini sudah mencapai ambang batas paling atas dari posisi utang dari undang-undang tentunya yang berada di Amerika, yaitu di angka 28 triliun US dollar. Walaupun angka ini turun dari Juli 2021 senilai 28,53, tapi nampaknya ini sudah mentok dan pas, gak bisa lagi nih. Menurut Partai Republik, salah satu ya tentunya partai yang juga menguasai Senat ya, ini mengatakan bahwa ya ini posisinya sudah mentok, gak bisa lagi dinaikkan untuk posisi batas utang atau batas maksimal utang pemerintah Amerika Serikat. US Debt Clock juga mencatatkan utang Amerika Serikat jika kita rupiahkan adalah 410.992 triliun rupiah jika dikalikan dengan kurs yang saat ini berlaku. Bahkan utang atau posisi utang pemerintah Amerika Serikat itu mencapai 125% dari PDB atau GDP Amerika Serikat. Ini sangat-sangat sudah bisa dikatakan menurut Partai Republik ini sudah di atas dari ambang batas atas sebenarnya untuk utang pemerintah Amerika Serikat. Nah, sebenarnya ketika kita melihat bahwa untuk RUU atau rancangan undang-undang kenaikan plafon utang pemerintah Amerika Serikat masih ditahan, kita lihat ya sama-sama tentunya ada undang-undang alokasi dana jangka pendek yang berhasil diteken oleh antara Senat dan juga pemerintah. Karena bisa dikatakan untuk undang-undang alokasi dana jangka pendek itu lolos di DPR karena di DPR Amerika Serikat Demokrat yang berkuasa. Suaranya 254 berbanding 175 suara, sementara ketika naik ke Senat akhirnya juga berhasil diteken oleh pemerintah Amerika Serikat atau Joe Biden dengan Senat Amerika Serikat. 65 banding 35 suara. 65 itu ada Demokrat, ada juga Republik masuk di beberapa orang di dalamnya setelah berhasil melakukan lobby-lobby politik. Akhirnya ada juga beberapa anggota Partai Republik di Senat Amerika yang setuju untuk undang-undang alokasi dana jangka pendek. Jadi bisa dikatakan sudah disahkan oleh Kongres di 30 bulan 9 2021 kemarin. Dan ini adalah upaya penyelamatan pendanaan pemerintah Amerika Serikat atau pemerintah federal dari ancaman shutdown parsial dan juga gagal bayar utang. Jadi bisa dikatakan kalau kita mengingat lagi 2018 dan 2019 ini pernah terjadi. Kala Partai Demokrat menguasai bisa dikatakan DPR-nya dan juga ya terjadi tarik ulur juga ya antara Demokrat dan juga Republik untuk mengesahkan untuk alokasi dana jangka pendek dan juga menaikkan plafon utang dari pemerintah Amerika Serikat. Dan alokasi jalan tengah untuk menyelamatkan pemerintah Amerika Serikat dengan walaupun kita berkaca bahwa untuk rancangan undang-undang kenaikan plafon utang digagalkan oleh Senat dan dinilai utang pemerintah Amerika Serikat sudah sangat besar. 125% dari GDP Amerika Serikat. Ini masih tertahan dan bisa dikatakan masih di lobby-lobby juga, batasnya sampai 18 Oktober mendatang. Kita lihat bagaimana tentunya nantinya lobby-lobby dari Joe Biden kepada Senat Amerika Serikat yang dikuasai oleh mayoritas dari Partai Republik. Nah, ketika kita berkaca juga bahwa untuk posisi utang pemerintah Amerika Serikat, mungkin Anda bertanya-tanya, wow, negara sebesar Amerika Serikat, negara adidaya, semuanya mereka miliki, ternyata punya utang juga. Jangan salah, semakin besar negaranya atau semakin kaya juga, ya semakin besar juga utangnya. Karena kan perlu pembiayaan untuk membiayai proyek-proyek mau infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan yang berada di negara mereka. Ini dia negara atau 5 negara terbesar yang memberikan pinjaman kepada Amerika Serikat. Dalam hal ini adalah memegang US Treasury atau surat utang pemerintah Amerika Serikat. Posisi pertama adalah Jepang menempati pemegang surat utang pemerintah Amerika Serikat paling tinggi. Per 18 April tahun lalu itu angkanya 1,27 triliun US dollar. Yang kedua adalah China, negara ya bisa dikatakan love-hate relationship ya. Karena benci, cinta tapi punya utang juga atau memegang juga surat utang pemerintah Amerika Serikat. 1,07 triliun US dollar. Sementara yang ketiga adalah posisinya Inggris.
368 miliar US dollar, Irlandia 300 miliar US dollar, dan juga Luxembourg 267,8 miliar US dollar. Pertanyaannya, kalau pemerintah Amerika Serikat nggak mampu membayar utang atau gagal bayar utang atau terjadi shutdown di pemerintahan Amerika Serikat, bagaimana dampaknya ke Indonesia sebagai salah satu negara mitra dagangnya? Kita tahu Indonesia merupakan salah satu negara mitra dagang Amerika Serikat. Amerika Serikat juga merupakan pasar ekspor kedua terbesar Indonesia setelah China. Dan bisa dikatakan, kalau kita melihat secara historical untuk shutdown di tahun 2018 sampai dengan 2019 lalu, di Desember sampai dengan Januari, malah ekspor Indonesia ke Amerika Serikat itu mengalami peningkatan. Khususnya ekspor non-migas di Desember 2018 itu mengalami kenaikan 1,99% secara mantuman di angka 1,484 miliar US dollar. Di Januari bahkan naik juga 2% untuk secara mantumannya juga dibandingkan Desember tahun lalu di 2018 ya, 1,512 miliar US dollar. Bahkan di Agustus 2018 nilai tukar rupiah itu di bawah 14.550 per 1 US dollar. Dan di periode yang sama atau di Agustus juga di tahun 2018 itu indeks harga saham gabungan melesat 4,5% secara satu bulan tentunya ya. Berarti bisa dikatakan dampak dari shutdown pemerintah Amerika Serikat tidak begitu besar dengan perdagangan atau trade yang terjadi antara Indonesia dan juga Amerika Serikat. Karena kita ketahui perdagangan masih akan terus berjalan walaupun terjadi krisis di Amerika Serikat. Yang tadi datanya juga menggambarkan bahwa ketika pemerintah Amerika Serikat terjadi shutdown di pemerintahan mereka, perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat masih terus berjalan. Dan juga diharapkan sebenarnya neraca perdagangan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat masih dalam kondisi yang baik-baik saja.